Halo sahabat YouTube semua dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Baik sahabat, gimana kabarnya hari ini? Gimana kabar usahanya? Mudah-mudahan lancar. Mudah-mudahan sahabat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan usahanya, dimudahkan segala urusannya, dan diberikan rezeki yang lancar, barokah, melimpah. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai ada beberapa tips agar warung kita atau toko kita ramai pembeli. Salah satu bisnis yang sekarang sedang ramai dijajal masyarakat adalah membuka warung toko kelontong atau toko sembako. Ya, meski keuntungan yang dihasilkan memang sedikit demi sedikit, namun jika telah mendapatkan banyak pelanggan, keuntungan yang didapatkan bisa berkali lipat ya sahabat. Oke. Sebelum masuki tips, kita harus tahu ciri-ciri toko kelontong yang sukses, antara lain yaitu banyak pembeli yang datang. Yang pertama yaitu banyak pembeli yang datang, sebab hal ini menunjukkan bahwa toko kelontong kita menarik minat banyak orang. Kemudian yang kedua, ciri-cirinya yang kedua ialah semakin hari jumlah pembeli yang datang semakin meningkat. Nah, hal ini menunjukkan bahwa toko kelontong kita benar-benar baik dari segi aspek manapun, baik pelayanan, dari segi harga, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri toko yang bagus yaitu pendapatan yang diperoleh toko mampu menutupi biaya operasional, bahkan biaya hidup sehari-hari pemilik tercukupi dengan baik. Oke, yang keempat yaitu mampu menyisihkan penghasilan tersendiri yang akan digunakan untuk membuka cabang toko kelontong di tempat lain. Nah, ini mudah-mudahan kita semua usahanya diberikan kelancaran sampai bisa membuka cabang. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabat, kita masuk ke topik yang utama yaitu tips agar toko kelontong ramai pembeli. Nah, lalu bagaimana agar toko kelontong ramai pembeli sehingga Anda bisa membuka cabang di berbagai tempat? Ini dia rahasianya yang wajib kita terapkan. Yang pertama yaitu posisi toko yang strategis. Apakah toko kita sudah berada di tempat yang strategis? Jika iya, alhamdulillah, maka cukup melangkah ke tahap selanjutnya. Sebab keberadaan atau posisi suatu toko memang sangat mempengaruhi ramai tidaknya pembeli. Anda bandingkan saja antara toko yang berada di area ramai pemukiman dengan sepi pemukiman. Tentu bisa dilihat bagaimana perbandingan jumlah pelanggannya, bukan? Jadi pemilihan tempat harus benar-benar kita pikirkan ya sahabat. Oke, kemudian yang kedua yaitu modal. Sebenarnya sebelum memulai suatu usaha, modal adalah merupakan hal yang paling utama diperhitungkan. Sebab modal yang kita keluarkan akan mempengaruhi jumlah pelanggan nantinya. Perlu diketahui bahwa semakin banyak modal yang kita miliki, maka kelengkapan barang akan semakin banyak sehingga mampu menarik perhatian banyak pelanggan. Oke. Kemudian poin yang ketiga sahabat yaitu nama toko. Mengapa nama toko bisa mempengaruhi keramaian toko? Perlu diketahui bahwa agar toko kelontong ramai pembeli, pilihlah nama yang simpel dan sederhana. Hal ini agar pembeli mudah mengingat nama toko kita, sehingga bisa mereferensikan ke orang lain. Hal ini secara tak langsung akan ada penyaluran pelanggan tanpa Anda melakukannya sendiri. Oke sahabat, untuk poin yang keempat yaitu perlengkapan barang. Nah, agar toko kelontong ramai pembeli, toko sembako ramai pembeli, intinya adalah barang yang dijual banyak variasinya. Meski
jumlah setiap barang sedikit. Iya, yang menjadi daya tarik banyak pembeli adalah jika sebuah toko kelontong menyediakan barang secara komplit. Meski terkadang mereka tak membutuhkan barang tersebut, namun ketika membutuhkannya, pasti akan teringat pada toko Anda. Oh iya, ini ternyata di rumah habis. Oh iya, di dapur bumbu ini nggak ada. Nah gitu sahabat ya, sehingga kemungkinan kembali ke toko sangat besar. Oke sahabat, poin selanjutnya yaitu masuki poin yang kelima. Poin yang kelima yaitu mematok harga yang lebih rendah ketimbang toko lain. Apakah hal ini perlu dilakukan? Secara logika, konsumen atau pembeli pasti memilih barang yang sama namun dengan harga yang lebih murah. Betul tidak? Nah, hal inilah yang akan membuat toko kelontong Anda menjadi ramai, membuat toko sembako kita akan menjadi ramai. Untuk perbedaan harganya sebenarnya tak harus banyak, dengan selisih 200 sampai 500 rupiah itu sudah menarik minat pembeli, itu sudah pasti ya sahabat. Jadi kalau bisa kita selisihkan harga dengan toko yang lain agar pembeli kita semakin meningkat. Oke, untuk poin selanjutnya yaitu poin yang keenam, pandai memilih barang yang lebih murah. Nah, bagi kita yang ternyata dengan menurunkan harga hanya mendapatkan keuntungan yang sedikit atau bahkan malah rugi, maka cobalah untuk mengganti agen atau distributor. Artinya apa? Gini sahabat ya, pilih distributor yang menawarkan barang lebih murah sehingga keuntungan yang Anda dapatkan bisa maksimal meskipun melakukan penurunan harga. Jadi kita harus ya sahabat, pandai memilih distributor atau agen atau sales yang lebih murah. Kita harus tahu item-item apa yang paling murah di salah satu distributor atau sales tersebut. Itu kemudian kita kunci sudah. Oke. Baik, selanjutnya yaitu poin yang ketujuh yaitu pelayanan. Agar toko sembako kita ramai, salah satu kunci yang harus selalu Anda pegang adalah melakukan pelayanan dengan sebaik mungkin. Ya, sebab hal ini menjadi patokan apakah pelanggan akan kembali atau tidak. Artinya, jika pelayanan yang baik, maka pembeli pasti akan merasa nyaman sehingga tertarik untuk kembali lagi. Pelayanan yang baik sebenarnya bukan hanya sekedar senyum ya sahabat. Misalkan dengan menanyakan kabar atau membantu yang dibutuhkan, seperti membawakan belanjaan ke sepeda motornya atau mengangkatkan barang-barang belanjaannya. Nah, itu sudah akan membuat pelanggan kita menjadi senang. Oke? Baik sahabat, untuk selanjutnya yaitu poin yang ke-8. Poin yang ke-8 ialah cara memajang barang. Mengapa ini perlu? Ya, jika saat ini toko kelontong Anda menaruh barang secara acak-acakan, cobalah untuk lebih dirapikan lagi. Hal ini sangat diperlukan sebab jika penataan sangat rapi, ini bisa menarik pelanggan yang tadinya hanya akan membeli barang, namun karena melihat barang lain yang rapi, pasti pelanggan kita akan tertarik untuk membelinya, sehingga secara nggak langsung kita sudah melakukan promosi. Oke sahabat. Kemudian poin yang ke-9 yaitu bangun komunikasi yang baik dengan pelanggan. Nah, bisa dikatakan ini masuk ke kategori pelayanan. Namun lebih dari itu, lakukanlah komunikasi dengan pelanggan secara berkala. Misalnya, sebelum pembeli menanyakan produk yang akan dibeli, cobalah untuk bertanya terlebih dahulu apa kebutuhannya. Kemudian jika pembeli bertanya mengenai suatu hal, jawablah secara lengkap, ramah, dan sopan.
sebab hal ini akan memberikan kenyamanan dan menjalin keakraban dengan pembeli, sehingga nantinya akan menjadi pelanggan setia di toko kita. Amin. Oke sahabat, poin yang ke-10 yaitu memanfaatkan suatu momen. Nah, agar toko kita ramai pembeli, tentu kita harus memutar pikiran kita untuk melakukan suatu variasi. Salah satunya yaitu dengan memanfaatkan momen. Misalkan, nah sekarang kan kita mau mau menjalankan mau mendekati ibadah puasa, maka jualah barang yang biasanya dibutuhkan oleh pelanggan untuk memenuhi kebutuhan puasa. Dan ketika menjelang lebaran, kita juga harus memulai menjual produk kebutuhan lebaran seperti sirup, aneka kue, atau kebutuhan pokok lainnya. Oke sahabat, poin yang ke-11 yaitu miliki jam operasional yang panjang. Nah, ini penting ya sahabat. Nah, cobalah untuk toko kita sedikit memperpanjang jam operasional kita. Misalkan sampai jam 9 malam atau jam setengah 10 atau jam 10. Sebab meskipun malam ada kemungkinan besar datang pembeli. Misalkan untuk membeli kopi, mie instan, atau barang lainnya yang biasa dibutuhkan ketika malam hari. Oke sahabat, untuk yang poin yang terakhir yaitu jujur. Kunci utama dan terakhir agar toko kelontong kita, toko sembako kita ramai pembeli, yang wajib kita lakukan adalah jujur. Nah, hal ini diperlukan agar mampu membangun kepercayaan pelanggan. Misalkan, jika ternyata barang yang kita jual rusak, maka katakanlah secara jujur bahwa barang tersebut telah rusak. Hal ini akan menarik pelanggan sebab mereka menganggap bahwa toko kita tidak melakukan penipuan. Oke sahabat, agar toko kita ramai pembeli memang membutuhkan banyak trik jitu yang harus dilakukan. Mengingat saat ini bisnis toko kelontong, toko sembako, minimarket memiliki banyak pesaing, sehingga kita harus melakukan hal yang berbeda. Baik sahabat, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk sahabat yang masih belum subscribe, mohon dukungannya dengan cara klik tombol subscribe-nya, klik tombol sukanya, dan nyalakan notifikasinya. Oke sahabat, sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.